untuk setiap tahapannya yang harus dilakukan. Ya, di tahap asinkronus pertama itu Anda yang harus Anda lakukan adalah Anda mungkin harus memodifikasi kegiatan. Ya, memastikan modifikasi. Jadi jangan textbook banget seperti di bukunya begitu yang Anda lakukan. Karena kondisinya belum Anda harus bayangkan siswanya itu bekerja di rumah masing-masing, kondisinya berbeda. Ya, Anda harus lakukan. Yang kedua, di dalam asinkronus 1 itu, kalau Anda melakukan tugas observasi, sebaiknya ada tempat untuk menyatukan data, terutama yang kuantitatif. Ya, jadi ada yang kuantitatif harus ada tempat penyatuan data. Ya, misalnya sediakan Google Sheet. Jadi nanti akan di sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sehingga pemaknaan data akan lebih mudah. Menarik rata-rata akan jauh lebih mudah kalau datanya dikumpulkan. Jadi nggak perlu satu kelompok tampil. Jadi mungkin kalau mau dua strateginya gini. Setiap kelompok itu membuat laporan untuk dirinya sendiri, ya, dan juga mengentry data ke tempat kelas sehingga datanya akan lebih mudah disimpulkan. Ya, itu yang ditahapan untuk tahapan asinkronus 1. Kemudian ketika sesi sinkronus, ya, sesi sinkronus tidak cukup hanya membahas 1, 2, karena itu harus dibekal, mengambil dari bekal di sesi yang tadi, yang data kelas tadi. Jadi di sana disatukan. Kalau kita membahas paku satu-satu nggak akan selesai, banyak sekali. Ya. Nah, jadi harus diberikan tempat penanda sehingga lebih mudah. Jadi datanya disatukan, itu nanti akan dibahas bersamaan sekaligus langsung ini. Jadi disandingkan gitu, ya ketika membahas di sesi asinkronus itu. Kemudian yang penting sesi asinkronus itu juga harus sampai kepada penanaman konsep. Kalau tidak sampai penanaman konsep buat apa? Jadi anak-anak bereksplorasi itu untuk sampai dengan dia memahami konsepnya. Tentu saja prosesnya dia dapat ketika melakukan, tapi konsepnya itu harus dapat di sesi asinkronus itu. Ya. Jadi siswa itu mendapatkan konsepnya itu di sesi sinkronus itu, yang ketemu dengan gurunya langsung itu. Jadi pengamatan begini itu ditarik. Ya, ini yang dilakukan adalah dari kita mengambil contoh. Nah, ini loh cirinya. Nah, begitu itu harus sampai ke situ. Kuncinya harus sampai ke situ. Ya. Nah, kemudian tahap yang ketiga, sesi asinkronus yang kedua, anak-anak itu kan akan bekerja lagi di rumah, melakukan komunikasi. Nah, harus jelas apa yang harus dikomunikasikan. Pesannya apa yang harus disampaikan oleh anak-anak? Pesannya apa? Ya, jadi kalau hanya laporan misalkan laporan pengamatan kan sudah tadi dibuat oleh anak-anak, disampaikan untuk dibahas di sesi 2 itu kan sudah laporan itu sebetulnya, gitu ya. Jadi apa yang harus disampaikan di sesi 3 itu bukan membuat laporan itu sudah dilakukan itu. Anak-anak misalnya suruh mengamati ekosistem, laporan dikirim kan itu sudah dibuat itu oleh setiap kelompok. Jadi sesi yang ketiga itu sebetulnya ada tindak lanjut. Ya, tindak lanjut nantinya apa? Kalau mau mengkomunikasikan, komunikasi kepada siapa? Apa pesan yang ingin disampaikan? Nah, itu mungkin yang harus diperhatikan oleh semuanya, bukan hanya Aulia juga. Jadi semuanya saya harus begitu. Silakan Bu Widi. Ya, apa yang sudah disampaikan Pak Ari itu sudah lengkap sekali ya. Sedikit saja Ibu menambahkan, jadi jangan lupa di awal sesi sinkronus itu kembali jelaskan atau sebutkanlah setidaknya tujuan dari pembahasan hari itu tuh mengait ke yang mana, ke praktikum yang mana dan apa tujuan praktikum itu, supaya siswa itu disiapkan dulu untuk tahu apa yang akan dibahas gitu ya. Kalau tiba-tiba langsung membahas data, nah itu mungkin siswanya masih ini dulu kebingungan ini apa tujuannya. Nah itu tuh sebetulnya mengarahkan kita untuk nantinya mengaitkan antara kesimpulan antara hasil ya kemudian analisis dan akhirnya kesimpulan yang dikaitkan dengan konsep yang akan dibelajarkan begitu ya. Jadi dalam sesi sinkronus itu tadi kata Pak Ari penyajian data itu harus komprehensif gitu. Karena dari situ
kita bisa menganalisisnya. Kalau datanya sepotong-sepotong itu akan sulit ya. Dan itu tentu tadi dimulai dengan tujuan percobaan atau tujuan pengamatannya itu apa gitu. Nanti dari data yang komprehensif itu kemudian dianalisis sampailah pada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini tentunya sudah harus ke arah penanaman konsep ya. Konsep apa yang ditanamkan, misalnya tadi dari sidik jari itu kan tidak jelas apa yang mau dijelaskan gitu kalau hanya mengamati sidik jari, dan itu pun macam-macam ya, dari diamati satu-satu tapi tidak terkait dengan konsep yang akan dibelajarkan begitu ya. Jadi itu saja mungkin Pak Ari tambahannya buat dari. Oke, ya hari ini kuliahnya panjang, 4 jam full kita kuliah dari jam 1 sampai dengan jam 5 sore ya. Mudah-mudahan minggu depan dengan adanya kita full banget ini mengomentarinya, mudah-mudahan minggu depan akan Anda dapat melakukannya dengan lebih baik. Jadi kami sengaja melakukan ini, mudah-mudahan karena ini bagian ini sangat penting, ya. Oke. Sampai ketemu minggu depan semuanya tampil begini saja dan kami tidak akan berikan komentar lagi. Ya. Oke. Mari semuanya selamat beristirahat, Bu Idi juga. Ya, mari. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu.